Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Heru Purbowiyoto. Saya adalah mahasiswa program MBA Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Saat ini saya akan presentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisa Persepsi Karakteristik Inovasi Penggunaan MES pada PT Bekaert Indonesia. Video ini dibuat untuk salah satu syarat tugas akhir pada mata kuliah Research Methods in Concentration yang diampu oleh yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti, Psifologonom Kant Merckx PhD. Berikutnya, proposal penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Untuk pokok pembahasan pendahuluan, seperti kita lihat, kita bagi ada latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk bagian latar belakang, kita akan bahas masalah tuntutan bisnis. Pada manajemen operasi konvensional pada saat ini, dihadapkan pada masalah yang semakin kompleks yang menuntut pemimpin perusahaan untuk berpikir lebih kreatif dalam melakukan efisiensi operasinya, namun tetap menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Untuk itu, dalam mempertahankan daya saing dan keuntungannya, perusahaan perlu mengoptimalisasi efisiensi proses usahanya dengan memanfaatkan tentunya dengan kemajuan teknologi yang saat ini ada, dengan penggunaan teknologi yang terkini yang ada untuk mempercepat perusahaan itu dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu melalui teknologi informasi, yaitu pendekatan yang dapat dilakukan dengan salah satunya menerapkan teknologi untuk peningkatan proses perencanaan dan pengendalian proses pada perusahaan tersebut, serta meningkatkan kinerja setiap tahapan proses manufaktur yang ada. Nah, Manufacturing Execution System atau MES adalah salah satu opsi untuk dapat membantu berperan dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, dan mengirimkan informasi yang dihasilkan secara real time. Kemudian selanjutnya latar belakang yang berikutnya adalah mengenai Manufacturing Execution System itu sendiri atau MES yang kita bahas pada penelitian ini. Jadi MES adalah sistem terkomputerisasi yang membantu dalam mengelola dan mengendalikan operasi manufaktur dan menjembatani permasalahan kecepatan informasi dari sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Seperti kita ketahui, ERP itu memberikan laporan itu bisa harian, mingguan, atau bulanan. Namun MES ini bisa real time karena dia menggunakan handheld scanner yang langsung connect ke jaringan network yang bisa langsung memberikan informasi real time, kemudian dibaca dan divisualisasikan secara real time. Dan MES ini bisa dapat mendukung dalam production management, quality management, planning and scheduling, kemudian juga material management, terus kemudian workflow management, traceability dan gynecology. Jadi traceability dan gynecology ini apa? Ini adalah tahapan proses pada proses manufaktur itu dapat di-track balik. Jadi umpamanya kita memproduksi produk A, itu bisa di-track ini diproduksi kapan, diproduksi di mesin mana, kemudian materialnya apa yang untuk memproduksi itu. Ini salah satu contohnya. Tahapan selanjutnya adalah di latar belakang. Latar belakang selanjutnya adalah latar belakang mengenai PT Bekaert Indonesia. Jadi PT Bekaert Indonesia ini adalah lokasinya ada di Karawang, Jawa Barat, merupakan anak perusahaan dari Bekaert NV, yaitu perusahaan global yang berasal dari Belgia. Kemudian sebagian besar produk dari Bekaert itu sendiri adalah produksi transformasi kawat baja, yang salah satunya adalah untuk rubber reinforcement, yaitu penguat karet yang kebanyakan digunakan untuk penguat lapisan lapisan karet pada ban. Ya, untuk kawat baja kita bisa lihat di gambar terlampir. Latar belakang selanjutnya ini adalah kenapa Bekaert berpikir untuk berinovasi menggunakan teknologi, yaitu salah satunya adalah terjadi penurunan gross profit pada Bekaert. Jadi penurunan gross profit ini sangat signifikan
yang tidak selaras dengan kenaikan revenue perusahaan pada mulai tahun 2018. Jadi seperti kita lihat di grafik, terjadi penurunan signifikan pada keuntungan kotornya di tahun 2018 dan 2019. Tapi grafik berikutnya ini revenue-nya itu sebenarnya malah naik, tapi malah profitnya turun gitu, gross profitnya itu. Nah, ini kenapa salah satu root cause-nya adalah ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu karena peningkatan harga bahan baku, yaitu wire root, yang merupakan komponen utama dari pembuatan tire cord tadi, ya, kawat baja yang tadi untuk pelapisan ban. Kemudian yang kedua adalah kenaikan harga ini tidak terkompensasi untuk Bekaert bisa menaikkan harga. Jadi ini terjadi karena kondisi pasar yang sangat kompetitif. Jadi terutama di area Cina banyak pemain lain dari Cina yang mereka bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Untuk itu Bekaert agak susah untuk menaikkan harga, sehingga ini tidak bisa mengkompensasi kenaikan harga material tadi. Kemudian faktor internal juga ada karena ini adalah perusahaan global yang memiliki banyak pabrik di beberapa negara. Beberapa wilayah kerja atau wilayah pabrik-pabrik Bekaert yang tersebar di beberapa negara itu masih mengalami kendala dalam mencapai efisiensi produksi atau efisiensi operasinya belum maksimal. Nah, kemudian Bekaert memutuskan berfokus untuk memitigasi hal-hal ini dengan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu di faktor internalnya, dengan salah satunya mencoba untuk mengimplementasikan manufacturing execution system yang diharapkan bisa mengefisienkan proses produksi atau operasionalnya. Berikutnya adalah bagian rumusan masalah. Jadi proyek MES di Bekaert sudah dimulai sebetulnya pada tahun 2021 pemasangannya, dan ini membutuhkan waktu paling tidak 3 tahun, 2-3 tahun, dan selesai pada akhir 2023. Saat ini sudah berjalan tentunya MES ini dengan fitur-fitur default, jadi seperti itu. Namun sebetulnya ada instruksi dari tim sentral atau global untuk bisa menambahkan fitur lain yang bisa dapat membantu pekerjaan. Namun ternyata ada masalah lain. Jadi kita dari HRD, manajer dari Bekaert sendiri dapat mendapatkan keluhan dari beberapa karyawan tentang penggunaan atau kenyamanan menggunakan MES ini dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dan juga dari tim HR atau HRD departemen ini juga mendapatkan nggak cuma karyawan tapi juga dari departemen head departemen produksinya yang mengungkapkan bahwa banyak karyawan yang tidak menggunakan sistem MES ini secara benar. Dan HR manager dari PT Bekaert Indonesia sendiri juga berharap sebelum adanya ditambahkan fitur-fitur baru tadi untuk MES, dia berharap supaya ada penggalian atau research mengenai, pengen mengetahui apa sebetulnya permasalahan yang timbul dengan aplikasi MES yang baru ini atau implementasi MES yang baru ini sebelum kita beranjak dengan tambahan fitur-fitur yang baru seperti itu. Kemudian pertanyaan penelitian. Jadi kita bisa mendapati dari yang sudah ada tadi, yang sudah dijelaskan, ada 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang bagaimana karyawan merespon penggunaan teknologi baru dalam MES ini dalam menggantikan teknologi sebelumnya atau sistem kerja sebelumnya. Apakah mereka merasa bahwa mereka semakin mudah dalam bekerjanya atau malah menimbulkan masalah baru dengan kerumitan yang ada? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana karyawan itu merasakan keuntungan penggunaan MES ini sehingga mendukung dalam pencapaian target kerja mereka, serta hal lain yang bisa bermanfaat seperti sebagaimana fleksibel sistem ini, kemudian juga bagaimana kehandalan dari sistem ini untuk bisa membantu mereka. Jadi yang pertanyaan yang ketiga adalah apa usulan atau perbaikan dari sistem MES ini yang sudah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki supaya bisa mendukung karyawan dalam bisa lebih produktif, seperti itu. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi persepsi karyawan terhadap kemudahan penggunaan dan kompatibilitas
sistem MES yang menggantikan sistem sebelumnya di Bekaert Indonesia tentunya. Kemudian juga menilai keuntungan relatif, fleksibilitas, keandalan sistem MES dalam mendukung pencapaian target pekerjaan berdasarkan persepsi dari karyawan. Kemudian mengidentifikasi usulan perbaikan dari karyawan untuk sistem MES yang telah dipasang guna meningkatkan produktivitas dan kenyamanan bekerja. Kemudian pokok bahasan selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah mengenai manufacturing execution system, kemudian mengenai cloud manufacturing, dan juga tools yang akan kita pakai untuk survei atau kuesioner, yaitu PCI atau Perceived Characteristic of Innovation. Kemudian untuk pokok pembahasan metodologi penelitian, kita bagi 4, yaitu desain penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis data. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan metode penelitian. Bagian pertama yaitu desain penelitian. Basis penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif, melibatkan pengumpulan data numerik yang akan dianalisa secara statistik untuk melihat karakteristik atau fenomena terkait adopsi teknologi MES ini kepada karyawan PT Bekaert Indonesia. Penelitian ini juga akan didukung dengan penelitian menggunakan semi-struktur interview untuk pendalaman dan pemahaman. Bagian kedua adalah metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari data survei dengan menyebar kuesioner menggunakan Google Form kepada karyawan Bekaert. Kuesioner ini menggunakan model PCI atau Perceived Characteristic of Innovation yang dikembangkan oleh Moore dan Ben Bassat pada tahun 1991 dan juga menggunakan skala Likert. Selain data survei, penelitian ini juga akan didukung dengan semi-struktur interview yang akan menjadi bahan pendalaman materi. Bagian 3, populasi dan sampel. Penelitian ini akan memilih responden dengan metode sampling non-probability dengan tipe purposive sampling. Responden yang akan diberikan kuesioner adalah hanya karyawan PT Bekaert yang bekerja di bagian produksi, bagian maintenance, dan bagian quality. Karena mereka ini yang menggunakan sistem MES, sedangkan bagian lain tidak. Tahapan nomor 4 yaitu metode analisis data. Metode analisa yang digunakan untuk data kuantitatif ini adalah analisa deskriptif dengan cara menyeleksi kuesioner untuk dikelompokkan, kemudian melakukan pengkajian, penginterpretasian, dan juga penyimpulan. Untuk data hasil interview akan dilakukan analisa tematik untuk mengetahui pola atau masalah yang lebih spesifik. Terima kasih, demikian proposal penelitian tesis saya. Semoga Ibu Nurul membuka hatinya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melanjutkan proposal penelitian ini. Dan juga terima kasih sekali atas bimbingannya dan atas nasihat-nasihatnya serta sarannya untuk perbaikan dari tesis saya. Sekali lagi terima kasih. Penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai dan bermanfaat untuk mengingatkan diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.